Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, Presiden Jokowi memang luar biasa dalam arti terus mampu menyedot perhatian, dan satu hal yang kerap dalam tanda kutip berhasil dilakukan atau diupayakan oleh beliau selalu mengundang berbagai macam kritikan. Termasuk diantaranya ketika kehadiran sang presiden di acara pernikahan artis. Banyak web yang menceritakan berbagai macam kritikan yang disampaikan kepada beliau, dan bagi saya ini adalah satu hal yang tidak mengejutkan, mengingat dalam kepala banyak elit hari ini, ya, salah satu modal untuk terus menjadi salah satu perhatian, bahkan jalan untuk nanti mendapatkan kemenangan pada edisi-edisi pemilu berikutnya, itu satu kata kuncinya adalah popularitas. Dan yang menikah ini memang sosok yang cukup dikenal, populer, dan karena itu tidak sulit untuk kita mencerna mengapa presiden juga diarahkan hadir ke sana. Walaupun secara pribadi saya cukup punya rasa sangsi apakah betul itu satu hal yang memang muncul dari nurani Bapak Presiden Jokowi itu sendiri. Tapi faktanya itu telah terjadi dan berbagai macam kritikan telah disampaikan. Dan dalam konteks kehidupan secara normal, kritik adalah hal yang sifatnya wajar karena di sana memang ada satu cara berpikir orang yang memang tidak sama satu sisi lain juga fakta-fakta lain yang mengundang orang untuk bertanya. Satu sisi pernikahan pihak tertentu menjadi pintu ataupun gerbang dari hal-hal yang sifatnya mengundang perhatian, dan itu juga sulit dicerna secara rasional. Pada saat yang sama, pernikahan justru mendapat dukungan langsung dari simbol-simbol ataupun orang-orang penting di negeri ini. Nah, sahabat kalian yang berbahagia, melihat fenomena seperti ini, satu hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa akan seperti apa negara kita tergantung kepada kegemaran, kecintaan, dan kedekatan sosok pemimpin itu sendiri. Kalau saya lihat di dalam visi Indonesia 2045 yang dituangkan oleh Bappenas, pilar pertama yang menjadi terwujudnya visi, ya, pengejawantan visi 2045 itu adalah pembangunan manusia yang menguasai diantaranya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita bisa bertanya, apakah kemudian pilar pertama di dalam visi mewujudkan Indonesia 2045 itu telah manifest misalnya? Kita lihat siapa yang bisa membangun manusia. Apakah mungkin orang yang punya popularitas semata? Dan mengapa bisa orientasi orang-orang yang memiliki posisi strategis di negeri ini hanya misalnya berhitung pada sisi itu? Dengan kata lain, seringkali memang pemimpin itu butuh untuk memiliki, ya, bawahan-bawahan ataupun orang terdekat yang bisa mengingatkan mengapa dirinya dan bagaimana perilaku dirinya itu harus konsisten sesuai dengan apa yang telah menjadi janji, komitmen, atau bahkan sesuatu yang secara langsung telah dituliskan. Kita hampir semua tidak ada persoalan bahwa tidak mungkin manusia di Indonesia dibangun oleh orang sekedar hanya punya popularitas belaka. Yang kedua, sebagai seorang pemimpin, kita mesti melihat bahwa betapa setiap tingkah laku kita itu bakal mendapatkan perhatian banyak pihak. Ini menjadi satu pelajaran penting bagi kita bahwa komitmen dan konsistensi itu harus dimulai dan dibangun dari sekarang. Dan itu berlaku dilatih dari hal-hal yang terkecil.
Jangan sampai kemudian suatu saat Indonesia juga masih memiliki pemimpin-pemimpin yang dia lupa dengan tulisannya, dia lupa dengan janjinya, komitmennya, dan seterusnya. Apakah kemudian dengan kritik ini Bapak Jokowi akan melakukan satu perubahan misalnya? Itu bergantung pada beliau sendiri. Yang jelas sebagai manusia, kita masih punya keyakinan bahwa beliau punya hati nurani, kejernihan berpikir yang suatu saat cepat atau lambat insya Allah akan menjadi satu kekuatan pada diri beliau, dengan catatan memang ada sebuah keberanian dan tujuan untuk betul-betul hadir dan tampil sebagai pemimpin yang adil, bertanggung jawab, dan tentu saja memiliki visi yang dibutuhkan bangsa Indonesia ke depan. Dan jika tidak, maka semua fakta-fakta yang terjadi akan menjadikan satu pelajaran penting bagi anak bangsa ke depan untuk bisa menempa diri menjadi pemimpin yang sejati. Tanpa harus jadi presiden pun, seseorang harus memang memiliki kepekaan yang dalam, tanggung jawab yang betul-betul ditunaikan, dan juga keteladanan. Semoga dengan kritikan yang ada ini, Presiden Jokowi mampu hidup tegak di atas apa yang menjadi pikiran sejati dirinya sebagai seorang manusia, sebagai seorang pemimpin besar bangsa Indonesia. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.